Kembali lagi bersama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini kita akan mereview buku saya lagi ya. Jadi ditulis-tulis sendiri, direview-review sendiri. Buku ini adalah judulnya Yang Penting Nulis Terus ya. Oke, judulnya itu. Kemudian terbitnya tahun cetakan pertama 2017, penerbitnya Formaci, dan buku ini tebalnya sekitar 11 sampai plus 145 halaman. Nah, kertasnya book paper. Untuk covernya ya seperti ini ya, model tulisan-tulisan saya di koran yang memang isinya tentang trik-trik atau tip-tip menembus atau menulis di media massa. Nah, kita ke isi buku. Untuk judulnya Yang Penting Nulis Terus, panduan praktis menulis artikel dan esai di koran. Jadi latar belakang menulis ini tuh sebenarnya diawali dari banyak teman-teman saya, kawan-kawan, sahabat-sahabat saya yang ingin belajar menulis, khususnya artikel atau esai populer. Dan sering japri saya dulu masih belum usum ya, belum musim atau era WA, yaitu via BlackBerry ataupun Messenger ataupun SMS. Intinya minta materi, minta tip-tip atau minta beberapa saran strategi untuk menulis dan sampai dimuat di media massa. Akhirnya saya menerbitkan buku ini tahun 2017 yang sudah dibedah di beberapa pondok pesantren dan kampus atau perguruan tinggi. Nah, untuk isi pertama itu saya mengulas tentang mengapa harus menulis. Di sini saya nukil beberapa pendapat para tokoh ya, mulai dari Sayyidina Ali. Di tulisan ini beliau intinya substansinya berpesan, semua penulis akan meninggal, hanya karyanya lah yang akan abadi sepanjang masa, maka tulislah yang akan membahagiakan dirimu di akhirat nanti. Ali bin Abi Thalib. Kemudian Imam Ghazali, jika kamu bukan anak raja, juga bukan ulama besar, maka menulislah. Kemudian Pramudia Anantatur, salah satu sastrawan asal Blora yang mendunia, berpesan atau quote-nya yaitu, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tak menulis, ia akan hilang dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja untuk keabadian. Jadi beberapa quote ini memberi motivasi pada saya sendiri, khususnya untuk terus menghidupkan pilar literasi sesuai dengan bukunya Poenik di Literasi, yaitu membaca, menulis, dan mengarsipkan. Jadi pertama itu tanpa bab ya buku ini. Kemudian melestarikan tradisi literasi, bangsa yang kurang membaca, tulis bacaanmu dan baca tulisanmu, membaca adalah guru menulis, galau lalu menulislah, menghidupkan budaya penelitian, menulis dengan marah. Nah, ini saya stop dulu. Jadi kalau saya terbiasa marah itu tidak hanya melalui katarsis lewat umpatan ataupun maki-maki di media sosial ya, tetapi saya membahasakan tulisan itu dalam bentuk spirit untuk mengkritik sebenarnya, karena sejak 2008-2009 kebanyakan tulisan saya memang bernada satir ya, baik nanti pendekatannya mau ironi, sinisme maupun sampai sarkasme. Kemudian beriman dan bertakwa pada EBI, ejaan bahasa Indonesia ya, pengganti EYD. Kemudian jangan sekali-kali plagiat. Plagiat ini saya mengutip beberapa para pakar di dunia artikel ilmiah, itu ada 4 modelnya, mulai duplikasi, fabrikasi, falsifikasi, dan plagiasi itu sendiri. Kemudian mengenal karakter koran. Karakter koran ini tentu karakter media massa yang akan kita tuju ya, baik cetak maupun sekarang eranya via cyber atau online. Setiap media massa itu memiliki karakter berbeda. Misalnya saya mencontohkan Kompas dengan Tempo, dengan Jawa Pos, Republika atau Koran Jakarta. Media Indonesia itu memiliki karakter berbeda. Ketika kita akan menulis opini ke Kompas, maka kita harus tahu karakter Kompas ini apa, misinya bagaimana, model kontennya bagaimana, terus kecenderungan redaktur memuat opini di Kompas itu bagaimana. Kita harus sering membaca opini-opini di situ. Kalau kita mau mengirim ke Kompas tapi tidak pernah membaca satupun opini di Kompas, ya sangat sulit untuk menembus ke sana. Maka karakter koran ini harus diketahui ya. Kemudian
media mana saja yang menyediakan honor. Jadi di buku ini saya juga menyantumkan, saya juga merevisinya ya, beberapa media yang menyediakan honor plus emailnya ya. Kemudian teknik abadi mendapatkan ide ini ada di dalamnya. Kemudian yang paling menjadi kontroversi itu WC adalah sumber ide. Jadi kalau bagi saya untuk mendapatkan ide itu susah di keramaian atau pasca diskusi atau meminta saran atau ikut seminar ataupun kuliah atau acara simposium umum ya. Tapi bagi saya ketika ide itu kita dapat dari membaca atau diskusi, itu akan hilang ketika tidak diendapkan. Nah, cara mengendapkannya saya itu melalui bahasanya uzlah ya, atau kontemplasi di WC. Karena di WC nanti itu kita akan mengeluarkan kotoran, dan di saat itu kita lega, dan di saat itulah ide kita itu keluar. Itu kalau saya, kalau yang lain belum tentu ya. Ada yang mendapatkan ide melalui mendengarkan musik, mendengarkan lagu-lagu yang disukai, atau menonton film, atau berdiskusi. Itu beda-beda, tidak bisa disamakan. Kemudian jangan lupakan perpustakaan. Nah, ini maksud saya agar kita tetap berkiblat pada nalar, pada ilmu pengetahuan, pada literatur ya, kitab ataupun buku. Kemudian teknik mengelabui redaktur. Nah, ini sebenarnya teknik-teknik khusus agar kita dapat mengirim artikel kita di koran itu agar redaktur itu terkelabui atau mudah menerima tulisan kita. Nanti ada di dalamnya. Kemudian teknik menyadu referensi ini juga ada, karena artikel populer di koran itu beda dengan artikel ilmiah ya. Teknik menulis, menyiapkan, editing, menyimpan, dan mengirim file tulisan. Ini sampai tataran teknis. Kemudian yang selanjutnya yaitu gerakan merampok media massa. Ini sebenarnya cerita saya pribadi sih. Kenapa kok bahasanya merampok media massa? Karena saya bisa kuliah, bisa lain-lain ya, itu bisa diambil hikmahnya melalui honor-honor yang saya terima dari media massa. Makanya saya menyebut merampok media massa itu memang menurut saya paling halal ya dari merampok, daripada merampok uang rakyat kan gitu ya. Yang terakhir adalah yang penting nulis terus. Nah, jadi bagi saya di sini memang menulis itu ya sesudah menjadi kayak rokok dan kopi ya, sudah menjadi candu. Artinya tidak hanya sekadar gaya-gayaan, iseng, ataupun pamer, ataupun bargaining, cari nama, itu nggak penting bagi saya. Karena yang penting kita menulis sendiri itu sudah bermanfaat, dipublikasikan atau tidak, karena istiqomah itu susah. Nah, bagaimana caranya? Bisa Anda dapatkan, atau bisa Anda bisa mendownloadnya di Google Book atau dimanapun bisa Anda akses buku ini. Menurut saya ya masih banyak kekurangan, tapi bisa untuk menjadi salah satu referensi ataupun memajukan motivasi kita dalam menerapkan pilar literasi tadi ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan pada ulasan buku Yang Penting Nulis Terus, panduan praktis menulis artikel dan esai di koran. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.